mulai kalah persaingan ini, malahan kemudian tidak ada regulasi yang baik, artinya fungsi pelindungan dari pemerintah, maka mereka akan selesai. Betul. Pak Joko, memang kita nggak punya regulasi tentang pasar tradisional kah atau bagaimana? Iya. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu. Jadi saya selain mendampingi sebagai tim ahli di BRD, kebetulan saya juga concern bina UMKM. Ya. Salah satunya Kampung Lontong, mungkin yang dulu seringkali dikampanyekan oleh wali kota. Nah, tadi cukup menarik apa yang disampaikan Pak Vincent. Jadi ini pertumbuhan pasar rakyat itu semakin lama tidak semakin bertambah tapi semakin berkurang. Ya. Sebaliknya pertumbuhan pasar modern semakin bertambah sampai kisaran 25%, 40% ya Pak. 50 sampai 70. Ini bagus kalau ternyata yang menjelma tadi pasar rakyat menjadi pasar modernnya tadi. Nah, yang menjadi persoalan kan tumbuhnya pasar modern ini menghilangkan pasar rakyat, pasar tradisional yang sudah ada. Nah, kalau kita ngomong persoalan pasar rakyat, yang pertama kali ya harus difahami atau mindset dari pemerintahan kota menurut saya. Jadi kita harus ngomong persoalan keberpihakan. Jadi ini pemerintah harus berpihak dulu. Karena seperti tadi disampaikan Pak Vincent, kalau ngomong dari sisi apapun pasar rakyat ya mesti kalah. Artinya di sini kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan, baik dalam bentuk regulasi juga pasca regulasi pengawasannya tadi. Sehingga pertumbuhan pasar rakyat dengan pasar modern bisa sinergi. Nah, kemudian spesifik pada persoalan pasar rakyat, di dalamnya di situ itu banyak pedagang-pedagang. Yang rata-rata mereka kalau dilihat dari klasifikasi permodalan itu kisarannya antara sekitar 50 sampai 300 juta ke bawah. Jadi artinya di situ banyak pedagang mikro kecil. Nah, pedagang mikro kecil ini lebih banyak berpikir untuk hari esok bagaimana. Artinya jadi pendekatannya harus mau tidak mau seperti pasar rakyat ini, pedagang di situ diperlakukan seperti kayak di inkubator. Kalau tidak seperti itu pasti habis. Dan sesuai dengan amanat proklamator kita, ini kebetulan bulan Juni ini bulan Bung Karno ini, bulan Juni bulan Bung Karno. Jadi selain meninggalkan Pancasila 1 Juni, juga ada semangat Trisakti. Nah, gimana di situ disampaikan berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam berkebudayaan. Nah, berarti yang kedua tadi, berdikari secara ekonomi. Jadi kalau kita ngomong persoalan pengusaha mikro, kecil, itu adalah persoalan rakyat grassroots. Dan terbukti pada tahun 97-98 pada saat krisis ekonomi ya Pak Vincent, ternyata kenapa ekonomi Indonesia tetap kokoh, karena ternyata yang menopang adalah usaha mikro kecil ini. Nah, di sini letak pentingnya, bahwa pasar rakyat juga yang di dalamnya itu memang harus ada political will, seperti disampaikan Pak Vincent, sehingga kita tidak menolak adanya modernisasi, tetapi yang ada juga kita harus amankan sehingga bisa berlangsung sinergi yang selanjutnya ke depan bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai konsumen. Tapi kan sudah ada, saya nggak tahu itu regulasi dari mana, tapi ada aturan yang mengatakan bahwa di setiap pasar modern, anggap saja begitu ya, harus ada space khusus untuk usaha-usaha UMKM gitu, produk UMKM di sana. Itu masih kurangkah atau bagaimana? Nanti boleh kita bahas itu ya. Apakah itu sudah cukup atau itu sebenarnya belum menyentuh ke akar masalahnya bagaimana menyelamatkan pedagang? Ini kan sebenarnya kita tidak sedang membahas tentang pasar tradisional dalam arti pasarnya, tapi bagaimana pedagang-pedagang itu kan Pak. Mungkin ya itu yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Dialog Surabaya.